Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Baik, kami akan memulai. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat terdiri atas 1. Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. 2. Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. 3. Kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. 4. Kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Dan yang kelima, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Fungsi-fungsi pemimpin. Adapun fungsi-fungsi pemimpin antara lain, pemimpin sebagai orang yang menjalankan kepemimpinannya, pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijaksanaan, pemimpin sebagai seorang ahli, pemimpin sebagai wakil kelompok, pemimpin sebagai pengawas hubungan di dalam kelompok, pemimpin sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman, pemimpin sebagai pelerai dan penengah, pemimpin sebagai contoh, pemimpin sebagai simbol kelompok, pemimpin sebagai pengganti tanggung jawab individu, pemimpin sebagai orang yang mempunyai ideologi, pemimpin sebagai tokoh ayah, dan pemimpin sebagai orang yang selalu dipersalahkan. Karakteristik kepribadian pemimpin dalam masyarakat. Karakteristik kepribadian pemimpin dalam masyarakat terdiri atas 1. Memiliki intelijensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan intelijensi para pengikutnya. 2. Memperlihatkan karakteristik penyesuaian diri yang lebih baik, lebih dominan, lebih ekstrovert, lebih jantan, tidak konservatif. Dan yang ketiga, lebih sensitif di dalam hubungan antara manusia bila dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe kepemimpinan yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, tipe otokratis. Seorang pemimpin yang otokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kelima, terlalu tergantung kepada kekuasaan formilnya. Yang kedua ada tipe militeristis. Seorang pemimpin dengan tipe militeristis tidak berarti selalu seorang pemimpin dari organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, sukar menerima kritik dari bawahannya. Yang keenam, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Yang ketiga, ada tipe paternalistis. Seorang pemimpin bertipe paternalistis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi atau overprotective. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Yang kelima, jarang memberikan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya. Dan yang keenam, bersikap maha tahu. Tipe yang keempat, tipe karismatis. Seorang pemimpin yang berkarismatis mempunyai daya penarik yang amat besar dan oleh karena itu pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar. Meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. Dan yang terakhir adalah tipe demokratis. Seorang pemimpin yang demokratis memiliki ciri-ciri dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses penggerakan bawahan melalui kritik, tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. Yang kedua, selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Yang ketiga, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Yang keempat, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Yang kelima,
dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi tetap berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Yang keenam, selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dia sendiri. Dan yang terakhir, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Struktur kepemimpinan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia yaitu struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh. Secara politik, pemerintahan tertinggi dipegang oleh Sultan. Terdapat urutan kesatuan teritorial Aceh dari yang terkecil hingga terbesar sebagai berikut. 1. Gampong. Gampong terdiri atas beberapa pejabat. Pertama adalah Kesyik atau Kepala Gampong. Jabatan ini bersifat turun-temurun. Kedua adalah Tengku atau lebih tepatnya Tengku Munasah. Pejabat ini bertindak selaku kepala agama dalam Gampong. Ia dipilih dan dijabat oleh setiap orang yang paham agama Islam. Jabatan ini tidak bersifat turun-temurun. 2. Mukim. Mukim adalah suatu gabungan dari gampong-gampong dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama. Kepala mukim disebut imum. Imum mulanya pemimpin masjid dan berarti pemimpin urusan agama. Lambat lain ia punya kekuasaan duniawi dalam pemerintahan karena diangkat oleh Ule Balang. 3. Daerah Ule Balang. Daerah Ule Balang merupakan gabungan dari mukim-mukim. Kepala beberapa mukim disebut Ule Balang dan memegang jabatan secara turun-temurun dan bersifat otonom. 4. Daerah Sagu. Daerah ini merupakan gabungan mukim-mukim juga, tetapi lebih luas dari daerah Ule Balang. Kepala Sagu disebut Panglima. Panglima merupakan penasehat Sultan. 5. Daerah Sultan. Daerah Sultan merasuki daerah Ule Balang dan daerah Panglima Sagu. Bedanya, daerah Ule Balang ini lebih bersifat otonom dan daerah Panglima Sagu ini merupakan daerah yang berada langsung di bawah Sultan. Daerah-daerah Sultan yang tetap adalah sesuai dengan batas-batas daerah Aceh sekarang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai struktur masyarakat dan kepemimpinan kasus pedesaan di Jawa. Untuk mempertegas permasalahan, maka struktur masyarakat Jawa dicoba didekati dengan membaginya menjadi struktur masyarakat Jawa lama atau tradisional dan struktur masyarakat Jawa modern. Menurut Burger, tingkatan dalam struktur masyarakat Jawa tradisional adalah raja, kepala provinsi atau setingkat bupati pada masa sekarang, kepala desa, penduduk desa, atau orang kebanyakan. Tingkatan ini digunakan walaupun untuk saat sekarang sudah telah berubah karena diduga pengaruhnya masih ada. Dengan menduga bahwa masyarakat desa masih dipengaruhi oleh struktur masyarakat tradisional, maka digunakan pemikiran Condronegoro untuk menganalisanya, karena kerangka pemikirannya membedakan antara lembaga yang mencirikan struktur masyarakat tradisional dan organisasi yang mencirikan struktur masyarakat modern. Tingkatan dalam struktur masyarakat Jawa modern adalah presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan penduduk desa. Dengan berubahnya struktur masyarakat Jawa sekarang ini, ingin dilihat apakah organisasi modern yang dikemukakan oleh Ezioni dapat ditemukan dalam masyarakat di pedesaan Jawa. Yang pertama, kerangka pemikiran Condronegoro. Antara lain, 1. Mengendornya nepotisme. Mengendornya nepotisme adalah mengendornya ikatan atau hubungan kekeluargaan diganti dengan hubungan kenalan, tetangga, dekat, dan lain-lain. 2. Hubungan poliadik. Yang dimaksudkan dengan hubungan poliadik adalah hubungan yang mencakup sejumlah pelaku sosial dengan berbagai kepentingan masing-masing yang dipertemukan dan diperjuangkan. 3. Daya hidup feudality. Daya hidup feudality merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang berdaya hidup, di mana kesatuan masyarakat terkecil ini tanpa ada hubungan kekeluargaan sebagai ciri khas, tetapi hubungan kepentingan yang ada tanpa menghapus hubungan primer. Lalu selanjutnya kerangka pemikiran Ezioni. Kerangka pemikiran Ezioni antara lain tipe 1, paksaan atau menarik diri, di mana jenis kekuasaan yang diterapkan adalah kekuasaan paksaan dan dengan keterlibatan peserta yang menarik diri. Misalnya pada penerapan tanam paksa pada zaman penjajahan Belanda. Kekuasaan paksaan yang diterapkan menyebabkan petani sebagai peserta dalam keterlibatannya menarik diri. Tipe 5, imbalan pamrih. Pada tipe ini, jenis kekuasaan yang diterapkan adalah dengan imbalan dan keterlibatan peserta adalah karena pamrih. Di sini peserta tidak mau bekerja apabila tidak dibayar atau diberi upah. Tipe 9, normatif moral.
Dalam tipe ini, jenis kekuasaan yang diterapkan adalah dengan normatif dan keterlibatan peserta dengan moral. Misalnya dalam kegiatan gotong royong di mana kekuasaan normatif dan keterlibatannya yang berdasarkan moral. Berdasarkan kerangka Condronegoro dan Ezioni yang diterapkan pada struktur masyarakat dan kepemimpinan di Jawa, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Nepotisme mengendor hanya di beberapa tempat atau desa di Jawa, tetapi di desa lain di Jawa masih tetap dipertahankan. 2. Adanya gejala bahwa kelompok masyarakat yang paling lemah di pedesaan disingkirkan dari kelompok kerjasama desa. 3. Daya hidup sodality masih dapat ditemukan di tingkat desa 4. 4. Tipe kongruen untuk pedesaan Jawa adalah tipe nepotisme setia yang dapat ditemukan pada desa-desa tertentu. Kesimpulannya adalah, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan. Pemimpin mempunyai pengaruh besar dalam lingkungan masyarakat. Kepemimpinan dalam masyarakat sangat penting karena mampu mengatur pola sosialisasi dan interaksi di antara mereka. Dan yang lebih penting lagi, manusia dapat berharap agar kepemimpinan mampu mengatur kehidupannya yang lebih baik lagi. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberikan haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangan seorang pemimpin. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.